Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk anak-anakku kelas 10 peserta didik baru MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus tahun pelajaran 2022. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak tetap berpesan jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga prosedur kesehatan ketika anak-anak bepergian. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan materi struktur pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin tahun pelajaran 2021-2022. Silahkan anak-anak bisa menyimak dengan seksama dan sejeli-jelinya agar anak-anak peserta didik baru kelas 10 nanti lebih mengenal lebih dekat, mengenal lebih jauh dengan Bapak Ibu Guru yang akan memberi pengarahan, memberi pelajaran di kelasnya masing-masing. Silahkan kita simak sebagai berikut. Anak-anakku kelas 10 peserta Matsama MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus tahun pelajaran 2021-2022, kita memasuki materi struktur pendidik dan tenaga kependidikan. Namun sebelum itu, perkenankan saya sebagai pemateri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Nasiruddin, alamat Desa Undaan Tengah, RT 2 RW 1, pendidikan S1, jabatan di madrasah ini sebagai staf tata usaha. Adapun status sudah menikah. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita pada materi struktur pendidik dan tenaga kependidikan, terlebih dahulu apa sih itu struktur? Perlu Bapak sampaikan bahwa struktur adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada. Di sini kita bicaranya adalah organisasi yang ada di madrasah, bukan OSIS, bukan pramuka. Kalau OSIS, pramuka, dan BEM itu adalah ekstrakurikuler. Kalau organisasi atau struktur yang ada di madrasah ini ada berbagai komponen. Oke. Nanti Bapak jelaskan di step by berikutnya. Selanjutnya, ketika ada struktur, pastinya struktur itu berfungsi, berguna. Apa sih kegunaannya? Di sini Bapak sampaikan ada 4 fungsi dari struktur. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Yang kedua, kejelasan kedudukan dan koordinasi. Ketiga, kejelasan dalam jalur hubungan. Dan yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Jadi masing-masing struktur itu berfungsi 4 tersebut. Baik nanti fungsinya ke dalam, ke atas, ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke struktur pendidik dan tenaga kependidikan MA Nahdlatul Muslimin. Perlu anak-anak cermati, di sini strukturnya ada beberapa struktur, ya, ada beberapa bagan. Ya, nanti Bapak bisa jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Kepala madrasah. Kepala madrasah bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang ada di suatu madrasah.
baik kegiatan secara intern maupun secara ekstern. Tanggung jawabnya bertanggung jawab kepada instansi di atasnya maupun lembaga secara intern. Untuk Kepala Madrasah MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus tahun pelajaran 2021-2022 dipangku oleh beliau Bapak DRS Haji Tamam MPDI. Untuk jenjang pendidikan beliau sudah S2, alamat Desa Undaan Kidul Gang 13, dan jabatannya adalah Kepala Madrasah mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang. Anak-anak bisa lihat di postingan fotonya ya, kebetulan fotonya pakai seragam pramuka. Selanjutnya adalah urusan tata usaha, di mana setiap madrasah pasti ada yang namanya urusan tata usaha untuk mengakomodir segala administrasi yang ada di madrasah. Dalam struktur urusan tata usaha ada dua struktur, yakni kepala tata usaha dan staf tata usaha. Untuk kepala tata usaha diampu oleh Bapak Hadisan yang beralamatkan di Desa Ngemplak Gang 8. Untuk staf tata usaha di MA Nahdlatul Muslimin ini ada 3 staf. Yang pertama Bapak M. Sufyan SPDI. Beliau mengampu atau bertugas sebagai operator madrasah. Alamat Jepara. Yang kedua adalah Bapak Nasiruddin, ya, saya halo ketemu ya. Selain tugas staf tata usaha, saya mengampu sebagai bendahara bos dan pengelola PIP, atau lebih familiarnya adalah BSN. Alamat saya Undaan Tengah kedua. Untuk staf yang ketiga adalah Bapak Agus Wahyul Falah SS. Alamatnya Honggosojo. Kalau lebih familiarnya nanti Bapak Agus, yang tugas tambahannya adalah sebagai bendahara ulangan baik PTS, kemudian PAS dan PAT semester genap. Itu untuk struktur yang ada di tata usaha. Oke, anak-anakku yang berbahagia, selain kepala madrasah itu ada yang namanya urusan wakil kepala madrasah. Jadi kepala madrasah dibantu 4 bidang wakil kepala. Yang pertama adalah bidang akademik atau kurikulum yang diampu oleh Ibu Etik Musnah SAG. Alamatnya Desa Undaan Kidul Gang 13. Untuk bidang kesiswaan, pasti anak-anak sudah familiar dengan yang namanya Bapak DRS Mufahid yang beralamatkan Desa Sanggul Gang 10. Ini mengampu bidang kesiswaan. Kemudian untuk bidang sarana prasarana diampu oleh Bapak Haji Mawardi MPD. Beliau juga mengampu Kepala Ma'had Nahdlatul Muslimin Putra. Alamat beliau Desa Undaan Kidul Gang 5. Dan bidang yang terakhir, yang keempat adalah bidang humas yang diampu oleh Bapak Suharno SAG. Alamatnya Ngemplak Gang 1. Selanjutnya, ini yang kadang menjadikan anak atau siswa bumerang, ya, yakni BP atau BK. Jangan dianggap bahwa BP atau BK itu menyeramkan, tetapi menyenangkan. Ya. Untuk kepala BP masih diampu oleh Bu DRA Sulekah
alamatnya Desa Undaan Lor Gang 5, dibantu staf BP yaitu Bapak Mustarom, alamat Desa Medini. Selanjutnya untuk laboratorium dan perpustakaan, alhamdulillah di MA Nahdlatul Muslimin sudah ada laboratorium IPA. Ya, di dalam laboratorium IPA itu ada 3 jenis. Yang pertama untuk laboratorium biologi, yang kedua fisika, dan yang ketiga kimia. Untuk biologi nanti diampu oleh Bu Etik Musnah, yang fisika diampu oleh Ibu Hajah Kustiah SPD Fis, dan yang ketiga yang kimia adalah diampu Ibu Sri Handayani SPD. Selanjutnya untuk laboratorium komputer, nah, ini anak-anak pasti sangat menyukainya karena di era IT, era global ini menginginkan komputer, yang diampu oleh Ibu Farikoh Agustin SSY. Alamatnya Desa Undaan Kidul Gang 13. Kemudian untuk yang perpustakaan nanti lokasinya ada di bawah ya, di belakang itu. Untuk perpustakaan petugasnya adalah Ibu Ambar Afiah SPDI. Adapun alamatnya Undaan Kidul Gang 12. Gitu ya anak-anak, untuk laboratorium dan perpustakaan kiranya jelas ya. Ya, oke. Selanjutnya adalah wali kelas. Untuk wali kelas 10 ya, sementara Bapak tidak bisa menyampaikan siapa-siapa nanti yang memangku di wali kelas 10. Alhamdulillah di MA Nahdlatul Muslimin ini sudah ada 2 program, yakni program IPA dan program IPS. Itu gedungnya. Untuk program IPA nanti direncanakan ada 2 rombel, yakni 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Untuk yang program IPS nanti direncanakan ada 5 rombel, yakni 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, 10 IPS 4, dan 10 IPS 5. Siapapun nanti yang masuk di rombel tersebut, baik IPA maupun IPS, saya harapkan anak-anak bisa berkompetisi aktif di dalam kelasnya masing-masing. Gitu ya anak-anak, semangat. Oke. Dan yang terakhir adalah pendidik atau guru MA Nahdlatul Muslimin. Itu Bapak tampilkan ruangan guru ya, yang sangat representatif. Sudah ada monitor TV-nya yang sangat besar, kapasitas WiFi, dan itu adalah meja di masing-masing Bapak Ibu guru. Untuk pendidik dan atau guru yang ada di Nahdlatul Muslimin, Bapak sampaikan bahwa jumlahnya itu sangat banyak ya, ada 41 guru atau Bapak Ibu guru ya, semuanya berkompeten di bidang atau di mapelnya masing-masing. Lebih-lebih sudah separuh lebih Bapak Ibu guru itu sudah istilahnya apa ya, sudah bersertifikat pendidik. Nah, untuk Bapak Ibu gurunya ya nanti ada 2 jenis kurikulum yang K13 dan kurikulum yang muatan lokal. Anak-anak nggak usah berkecil hati, karena apa? Untuk yang muatan lokal ini nanti diampu oleh bapak atau ibu guru yang notabene adalah kiai di desanya masing-masing yang sudah tersohor dan sudah ternama. Kiranya itu anak-anak penyampaian struktur
pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Nahdlatul Muslimin, Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin Pondok Kudus. Sekiranya nanti anak-anak biar lebih kenal, lebih dekat dengan Bapak Ibu guru, ketika nanti sudah tatap muka, anak-anak bisa lebih intens ketika ada permasalahan atau problem solving dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru atau wali kelas masing-masing. Sekian dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya, kemudian cuci tangan. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita untuk apa ya, bukan melawan ya, kita ya, biar COVID di Indonesia ini bisa reda sehingga kita bisa masuk sekolah dengan tatap muka. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.